Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Baik, kali ini saya akan sedikit mengulas tentang undang-undang yang mengatur tentang kewarganegaraan di Indonesia. Pasal yang akan saya bahas dalam video kali ini yaitu Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Yang pertama, setiap orang yang berdasarkan peraturan perundangan dan atau berdasarkan perjanjian pemerintah RI dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi WNI, warga negara Indonesia. Artinya, sebelum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ini disahkan, orang tersebut sudah menjadi warga negara Indonesia. Maka setelah undang-undang ini disahkan, dia akan tetap menjadi warga negara Indonesia. Saya kira cukup jelas. Untuk poin selanjutnya, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI. Ini juga cukup jelas. Anak tersebut lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia sendiri. Untuk poin selanjutnya yaitu anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah WNI dan ibu WNA. Maksudnya di sini, misal contoh seorang anak kita namakan Winda memiliki orang tua yang berkewarganegaraan berbeda. Ayahnya orang Indonesia dan ibunya orang Malaysia. Namun, Winda memiliki hak kewarganegaraan Indonesia karena ayahnya merupakan warga negara Indonesia. Jadi di sini sifat ayah dominan terhadap penentuan kewarganegaraan seorang anak. Oke, poin selanjutnya, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ibu WNI dan ayah WNA. Ini juga sama seperti sebelumnya, namun di sini ibunya seorang warga negara Indonesia, sedangkan ayahnya warga negara asing. Sama saja, tapi di sini yang dominan untuk menentukan kewarganegaraannya adalah ibunya. Pada saat dahulu memang untuk menentukan kewarganegaraan seorang anak itu dominan pada ayah. Tapi pada saat ini garis keturunan ibu mempunyai posisi yang sama dengan posisi ayah. Jadi anak tersebut juga mempunyai hak berkewarganegaraan Indonesia. Poin selanjutnya, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Di sini juga cukup jelas karena saya pada poin-poin sebelumnya juga sudah menjelaskan bahwa garis keturunan ibu menjadi lebih kuat untuk menentukan kewarganegaraan seorang anak. Meskipun ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum asal ayahnya tinggal tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. Saya kira cukup jelas. Poin selanjutnya, anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya seorang WNI. Ini
maksudnya misal si Winda, saya kasih nama yang sama, merupakan anak dari Pak Harto. Nah, di saat Winda lahir, selama tenggang waktu 300 hari, Pak Harto meninggal dunia. Namun Pak Harto sendiri merupakan warga negara Indonesia. Jadi Winda memiliki hak untuk berkewarganegaraan Indonesia karena ayahnya seorang warga negara Indonesia. Meskipun pada saat dia lahir dalam waktu tenggang 300 hari, ayahnya tersebut meninggal dunia. Oke, untuk poin selanjutnya yaitu anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI, dan jika ayahnya WNA maka harus disertai pengakuan dari ayahnya. Ini untuk kalimat dan jika ayahnya WNA maka harus disertai pengakuan dari ayahnya kita singkirkan saja. Kita fokus pada poin anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI. Mengacu pada poin 4 dan 5, yaitu posisi keturunan ibu menjadi lebih kuat untuk penentuan kewarganegaraan seorang anak. Jadi saya kira cukup jelas. Untuk poin selanjutnya yaitu anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya, dan pengakuan itu dilakukan sebelum anaknya berusia 18 tahun atau belum menikah. Saya kasih contoh. Misal Winda merupakan anak yang lahir di luar perkawinan yang sah. Mohon maaf sebelumnya, di luar perkawinan yang sah. Dari seorang ibu warga negara Malaysia misal, dan ayahnya seorang warga negara Indonesia. Pada saat dia lahir, ayahnya mengakui bahwa Winda tersebut merupakan warga negara Indonesia. Namun, pengakuan tersebut dilakukan pada saat Winda belum berusia 18 tahun atau belum menikah. Dalam konteks ini merupakan asas ius soli terbatas. Jadi, setelah nanti Winda besar berusia 18 tahun atau sudah menikah, Winda berhak menentukan kewarganegaraannya sendiri. Mau ikut kewarganegaraan ibunya atau mau ikut kewarganegaraan ayahnya. Tapi pada saat Winda belum berusia 18 tahun dan belum kawin, dan ayahnya mengakui bahwa dia berkewarganegaraan Indonesia, maka Winda berhak memiliki kewarganegaraan Indonesia. Poin selanjutnya, anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. Ini saya kira cukup jelas, tapi saya akan menerangkan sedikit. Misal Winda lagi ya. Winda lahir di wilayah negara Indonesia. Tetapi di saat dia lahir, status kewarganegaraan orang tuanya itu tidak jelas. Pada konteks ini, Winda sudah memiliki hak untuk menjadi warga negara Indonesia. Tetapi mengacu pada poin selanjutnya, yaitu asas ius soli terbatas, Winda pada saat berusia 18 tahun atau sudah kawin
dia memiliki hak untuk menentukan kewarganegaraannya sendiri. Jadi pada saat ini memang dia memiliki hak kewarganegaraan Indonesia, tapi untuk masa yang akan datang, dia berusia 18 tahun atau sudah menikah, dia memiliki hak menentukan kewarganegaraannya sendiri. Poin selanjutnya, anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara RI selama ayah dan ibunya tidak diketahui. Di sini berarti Winda sudah memiliki kewarganegaraan, tetapi mengacu pada asasi usul sebelumnya, Winda juga berhak menentukan kewarganegaraannya sendiri setelah dia berusia 18 tahun atau sudah menikah. Poin selanjutnya yaitu anak yang lahir di wilayah NKRI apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya. Di sini juga sama seperti poin 9 dan 10. Jadi kita anggap sudah jelas ya. Hanya ini cuma digabung saja. Untuk poin selanjutnya yaitu anak yang lahir di luar wilayah NKRI dari seorang ayah dan ibu NI yang karena ketentuan dari negara anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. Maksudnya anak tersebut memiliki dua kewarganegaraan. Misal nih Winda itu dilahirkan di Malaysia, sedangkan orang tua Winda asli orang Indonesia. Dan negara Malaysia juga menganut asas isolasi terbatas. Jadi negara Malaysia memberi kewarganegaraan kepada Winda pada saat itu, dan Indonesia pun memberi kewarganegaraan pada Winda karena ayah dan ibu Winda merupakan warga negara Indonesia asli. Jadi menurut dua kewarganegaraan yang dimaksud yaitu Winda memiliki dua kewarganegaraan, warga negara Malaysia dan juga kewarganegaraan Indonesia. Tetapi untuk nanti setelah Winda berusia 18 tahun atau sudah menikah, Winda berhak menentukan kewarganegaraannya sendiri. Poin selanjutnya yaitu anak dari seorang ayah dan ibu yang sudah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian anak atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. Maksudnya di sini yaitu misal Winda ini Winda lahir, namun setelah dia lahir ayah dan ibunya itu misal ayah dan ibu Winda itu orang asing tapi sudah menetap di Indonesia, tapi setelah itu Winda dimintakan permohonan untuk menjadi warga negara Indonesia oleh orang tuanya. Tetapi sebelum orang tua Winda mengucapkan sumpah dan janji kepada negara, orang tua Winda sudah meninggal. Tapi mengacu pada poin sebelumnya yaitu sudah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya. Berarti Winda sudah memiliki hak menjadi kewarganegaraan Indonesia. Saya kira cukup untuk pembahasan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada tutur kata saya yang kurang berkenan. Selamat menjalankan aktivitas dengan baik. Cukup sekian. Terima kasih sudah mendengarkan, sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.